Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Dosen pengampu mata kuliah akhlak tasawuf yang saya hormati, dan tak lupa kepada rekan-rekan semua yang saya banggakan. Di sini dalam memenuhi UTS atau ulangan tengah semester mata kuliah akhlak tasawuf, saya akan membawakan sedikit tausiah mengenai virus yang sedang menggemparkan bumi saat ini, yaitu virus corona, dengan tema sikap seorang muslim dalam menghadapi virus corona ini. Di hari ini kita sekarang sedang dihibuh wabah corona dan terus berkembang, dan hanya Allah lah yang tahu kapan virus corona ini akan diangkat lagi olehnya. Ada pandangan Islam mengenai bagaimana sih setiap muslim gitu, sikap seorang muslim dalam menghadapi segala penyakit dan wabah. Tapi yang perlu kita garis bawahi bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini, baik di langit maupun di bumi dan bahkan di kedalaman lautan, sudah Allah tetapkan jauh sebelum manusia diciptakan. Oleh karena itu, di sini saya ingin mengingatkan bagaimana untuk mempertebal keyakinan dan keimanan kita, itu kepada di antara rukun iman, yaitu salah satunya iman kepada qada dan qadar atau kepada ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Iman ini menjadikan seorang muslim walaupun harus tetap wajib dan waspada, tetapi dia akan menghadapinya tidak dengan penuh ketakutan yang berlebihan, karena yakin ada sandarannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin apapun kejadian di muka bumi ini ketika terjadi, maka sesuatu itu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimanapun upaya seseorang, bahkan upaya seluruh umat untuk mencelakakannya, atau sewaktu-waktu yang mungkin mencelakakan banyak orang, namun jika Allah mentakdirkan dia bukan termasuk orang yang mendapatkan musibah itu, maka dia akan selamat. Kula yusibana ila ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, tidak akan ditimpa oleh sesuatu kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Oleh karena itu, kepada Allah lah orang-orang beriman senantiasa menyerahkan dan bertawakal kepadanya. Hal yang paling utama yang perlu kita ingatkan, mari kita senantiasa menjaga hal yang sangat mahal yang ada pada diri kita, yaitu keimanan. Dan dalam konteks yang kita hadapi hari ini, yaitu utamanya iman kepada rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada qada dan qadar. Agar sandaran kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang maha kuasa, yang maha agung, dan yang maha berkuasa untuk melakukan apa saja yang diinginkannya. Yang kedua, yang perlu kita ingatkan bahwa penjagaan yang terbaik adalah penjagaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan pesan ini juga untuk kita semuanya, yaitu ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah Subhanahu wa taala,
niscaya Allah akan menjagamu, dan jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di hadapanmu. Menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata ulama, yaitu menjaga perintah-perintahnya dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, menjaga larangan-larangan Allah dengan meninggalkan segala jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga batasan-batasan Allah dengan tidak berani kita melampaui batasan-batasan syariat Allah, dan menjaga hak-hak Allah dengan menunaikan setiap hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menjaga keempat hal ini, niscaya Allah akan menjaganya. Karena itu, ketika kita ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi musibah yang meluas sifatnya, maka seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk kita semuanya. Jangan-jangan hal ini yang termasuk Allah katakan dalam firman-Nya, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan disebabkan ulah tangan manusia. Kata ulama, kerusakan di sini yang disebabkan oleh tangan manusia di sini adalah kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan, pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perlakuan manusia dari maksiat-maksiat yang mungkin demonstratif yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak kerusakan, musibah terjadi di daratan dan di lautan disebabkan oleh ulah tangan kita sendiri. Allah mendatangkan musibahnya, yuziqahum ba'dallazi amilu, untuk mengingatkan kepada kita semua, la'allahum yarji'un, mudah-mudahan dengan itu mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau mengevaluasi diri dan mau menghentikan perbuatan maksiat-maksiat mereka. Berapa banyak orang hari ini yang menganalisa persoalan tentang wabah ini, wabah virus corona yang sekarang ini, hanya dengan kacamata sudut pandang kesehatan saja, sudut pandang duniawi saja, sedikit yang mau menghubungkan dengan persoalan-persoalan akhirat. Bahkan ada orang yang sebegitu lancangnya mengatakan bahwa ini hanya persoalan kesehatan dan tidak ada hubungannya, tidak ada sangkut pautnya sekali dengan persoalan-persoalan agama. Na'udzubillahi min dzalik. Malah seharusnya kejadian-kejadian seperti sekarang ini mengingatkan kepada kita akan lemahnya diri kita, dan sekaligus mengingatkan kita untuk mengevaluasi mungkin banyak sekali hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kita tinggalkan, dan kemaksiatan-kemaksiatan kita yang selalu kita banggakan. Hari ini orang melakukan kemaksiatan, bahkan ada yang sampai memamerkan auratnya lalu dikatakan dia persoalan seni yang perlu dihargai. Lalu ketika ada orang yang ingin menjaga auratnya, menutupi auratnya, malah sebaliknya, justru mereka malah dihinakan. Mereka dijauhi, dimusuhi, dan bahkan dikeluarkan dari tempat di mana mereka berada di dalamnya. Seharusnya dengan kejadian seperti ini menjadikan pelajaran yang berharga kepada kita untuk kita dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fafirru ilallah. Larilah kepada Allah, jadikanlah ia sandaran engkau, dan hendaknya kamu senantiasa taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Yang terakhir, perlu ada usaha-usaha preventif terhadap musibah-musibah yang kita khawatirkan. Alhamdulillah para dokter-dokter, para medis mengarahkan kita untuk menjaga kebersihan, seperti kita harus selalu mencuci tangan, gitu ya.
Dan walaupun memang sudah ditetapkan dari dahulu juga di dalam agama Islam itu sudah ada. Ya mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya, sikap kita dalam menghadapi wabah sekarang ini, yang pertama kita harus menjaga keimanan kita, yaitu terhadap iman terhadap qada dan qadar atau ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita harus menjaga hak-hak Allah, yaitu dengan menjauhi segala larangannya dan melakukan segala perbuatan yang diperintah olehnya, agar Allah juga menjaga kita dari segala mara bahaya. Dan selain kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun harus berikhtiar gitu, mempunyai usaha, melakukan sebuah usaha, yaitu dengan yang disarankan oleh para dokter tadi, para medis tadi. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.